Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi teman-teman. Sekarang kita akan bahas materi mengenai anak berbakat. Nah, jadi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih sebenarnya sejarah dari anak berbakat atau keterbakatan ini. Jadi untuk sejarahnya itu pertama kali memang dicetuskan oleh Plato, di mana Plato itu menyebut memberi sebutan Man of Gold bagi orang-orang yang memang memiliki intelektual yang berbeda dari orang-orang lainnya. Jadi tujuannya itu adalah untuk memisahkan individu yang memiliki kemampuan unggul, agar mereka yang memiliki kemampuan unggul ini dapat dilatih dan nantinya hasil latihan tersebut mereka itu akan dijadikan pemimpin yang unggul pula gitu. Nah, kemudian tapi seiring berkembangnya zaman, Galton itu berpendapat bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang berbeda, sehingga tidak bisa disamaratakan antara intelektual manusia yang satu dan manusia yang lainnya, sehingga dibutuhkan pendidikan yang berbeda-beda pula untuk tiap individu gitu. Nah, kemudian sebenarnya konsep keterbakatan ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu gifted, yang artinya hadiah gitu. Nah, jadi teman-teman perlu membedakan perbedaan antara bakat, kemampuan atau performance, dan prestasi. Jadi kalau bakat itu memang adalah kemampuan khusus dari lahir atau alamiah yang telah dibawa dan juga perkembangannya itu didukung oleh lingkungan. Sedangkan kalau kemampuan atau performance itu daya melakukan tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi emang terus dilatih gitu untuk mendapatkan performance-nya ini. Dan yang terakhir itu adalah prestasi. Nah, prestasi ini adalah wujud dari bakat dan kemampuan gitu. Nah, jadi ada beberapa teori model gifted dan talented children ini. Yang pertama itu ada Renzulli's Three-Ring Conception, di mana Renzulli Three-Ring Conception ini tokohnya itu adalah Renzulli. Renzulli ini menyatakan bahwa model ini dasarkan pada interaksi tiga dasar dari sifat manusia, yaitu kemampuan di atas rata-rata, kemudian tugas yang tinggi, dan kreativitas yang tinggi. Jadi memang anak-anak yang berbakat itu memiliki tiga dasar sifat manusia ini gitu. Kemudian juga menurut Renzulli, anak berbakat ini adalah anak yang termotivasi secara intrinsik dengan minat dan kemampuan khusus dalam bidang tertentu, karena memang mereka tadi memiliki dasar-dasar yang kemampuan di atas rata-rata, kemudian juga komitmen tugas yang tinggi serta kreativitas yang tinggi di bidang tertentu gitu. Kemudian yang kedua itu adalah Gage Model of Giftedness, di mana tokohnya ini adalah Gagne, di mana menurut Gagne anak berbakat itu memiliki 4 domain utama. Yang pertama itu adalah intelektual. Nah, intelektual ini adalah kemampuan anak mereka itu memiliki penalaran logis dalam menyelesaikan atau melihat suatu fenomena gitu. Kemudian yang kedua itu ada domain kreatif, di mana anak mampu menemukan cara baru dalam menyelesaikan tugas atau satu permasalahan. Kemudian domain yang ketiga yaitu social affective, di mana social affective ini terkait dengan anak itu mampu memahami perasaan orang lain, memiliki empati dengan orang lain. Pokoknya anak itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi lingkungannya itu gimana, perasaannya itu gimana gitu. Kemudian yang terakhir itu ada sensori motor. Nah, sensori motor ini ketika anak itu memiliki perkembangan motorik yang lebih cepat, terus juga mereka memiliki kekuatan otot yang lebih baik, dan juga berani mencoba tantangan. Dan dari hasil berani mencoba tantangan itu mereka pun mampu menganalisis kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan gitu. Nah, untuk teori yang ketiga, ada The Three Stratum, di mana tokohnya adalah John Carroll. Nah, menurut John Carroll, struktur kecerdasan itu sebagai suatu piramida 3 tingkat, di mana pada stratum pertama terdiri dari berbagai kemampuan khusus seperti kemampuan mengeja, penalaran kuantitatif, kemampuan leksikal, dan kemampuan lain-lainnya yang memang kemampuan khusus. Kemudian yang stratum kedua itu mencakup fluid intelligence, crystallized intelligence, kemudian memori umum dan pembelajaran, persepsi visual yang luas, dan lainnya. Dan di stratum ketiga ini ketika orang itu memiliki kecerdasan umum atau kemampuan mental yang menjadi dasar dari semua tingkat kecerdasan gitu. Dan untuk teori yang keempat selanjutnya itu ada the theory of multiple intelligence. Nah,
teori multiple of intelligence ini tokohnya itu adalah Howard Gardner, di mana menurut Gardner kecerdasan itu terdapat 8 kecerdasan dalam anak berbakat, yaitu kecerdasan linguistik, kemudian logika matematika yang terkait dengan angka, kemudian spasial yang terkait dengan kemampuan menganalisis ruang, kinestetik tubuh, musikal, intrapersonal, dan interpersonal yang berkaitan dengan sosial atau orang lain, dan juga naturalis, yaitu memahami objek-objek yang ada di sekitar individu tersebut gitu. Dan yang terakhir itu untuk teori model gifted and talented children itu adalah the triarchic theory of successful intelligence, di mana tokoh dari teori ini adalah Robert Sternberg. Jadi menurut Sternberg terdapat 3 aspek yang berdasarkan kecerdasan, yaitu yang pertama itu adalah keterampilan analitis, di mana keterampilan analitis ini terkait dengan bagaimana individu tersebut mengevaluasi, menilai, mengkritik, atau menganalisis sebuah informasi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan praktis. Nah, kemampuan praktis ini berkaitan dengan bagaimana individu itu menciptakan kesesuaian antara keterampilan yang telah dimilikinya dengan lingkungan eksternalnya. Jadi bagaimana penerapan keterampilan-keterampilan yang telah dimilikinya gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kecerdasan kreatif. Nah, kecerdasan kreatif ini berkaitan dengan bagaimana individu itu memaksimalkan pengalaman untuk menghasilkan produk baru dan memecahkan permasalahan yang relatif baru. Mana itu juga belajar dari kemampuan analitis dan praktis yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, itu aja sekian materi mengenai pengantar anak berbakat ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.